Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket karena hak angket dikata paling fair dan tidak perlu pemerintah takut untuk mendapatkan ataupun di hak angket. Ya, namun demikian kelihatannya Ganjar hak angketnya tidak akan berjalan. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Ya, memang DPR punya hak penyelidikan. Namun demikian sebetulnya itu bukan haknya DPR untuk menyelidiki atau mengangket KPU. Karena KPU adalah bukan kepala pemerintah, namun adalah lembaga independen. Hak angket itu seharusnya diajukan ataupun untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, khususnya adalah presiden. Ya, Mahfud MD sendiri juga mengakui kalau hak angket adalah tidak bisa menjadi jalan untuk membatalkan pemilu. Ini angket ini tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Yang bisa membatalkan hasil pemilu itu hanya MK. Mahkamah angket, Konstitusi. Hasilnya pemilu tetap jalan. Sehingga kalau ada angket itu nanti judulnya bukan angket tentang pemilu, angket tentang pelaksanaan APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang KKN, gitu ya? Iya betul, karena sebetulnya hak angket itu tidak bisa mengangket, maksud saya KPU begitu ya. Jadi hak angket itu adalah untuk menyelidiki kebijakan pemerintah tentang APBN dan sebagainya. Benar apa yang disampaikan Mahfud MD. Puan sendiri menjawab, ya untuk hak angket tidak ada usulan. Belum ada satupun yang mengajukan ke pimpinan ya Pak. Kalau dari fraksi PDI sendiri juga nggak ada pembahasan gitu. Tidak ada pembahasan gitu ya. Masih lama ya. Berarti terbuka peluang bergabung ke Prabowo Gibran dong? Ya, jawaban Puan Maharani sabar. Dan untuk menjadi oposisi ataupun pada pemerintah itu dijawab ya pelantikannya pada 20 Oktober sehingga masih lama. Ya, itulah kebijakan PDIP yang masih dijawab dengan secara politis. Ya, Puan Maharani belum memberikan ataupun jawaban yang tegas tentang hak angket dan kelihatannya tidak ada hak angket. Hak angket sudah almarhum. Bagaimana kabar hak angket? Ternyata hak angket sudah almarhum. Ya, itu pendapat M. Kodar. Ya, sebetulnya usulan daripada Ganjar Pranowo yang mengusulkan agar PDI mengusulkan hak angket di sidang DPR. Namun demikian Puan Maharani tidak setuju apa yang diangket. Nah, kita dengarkan pernyataan M. Kodari tentang ya almarhum atau meninggalnya hak angket. Kan nggak ada kabar lagi ya? Sudah almarhum. Bukan nggak ada kabar lagi? Sudah Iya, almarhum? Sudah almarhum, ada. Kabarnya senyap soalnya. Jadi apalagi statementnya Puan kalau memang tidak ada juga instruksi untuk menaikkan hak angket untuk teman-teman PDIP ya? Betul. Nah itu kan sampai dengan sekarang DPR reses. Ya. Kalau itu mau diangkat itu pada masa kerja kemarin sebelum reses. Sampai hari reses tidak ada satupun anggota DPR yang mengajukan padahal syaratnya 25 orang minimal. Tidak satupun fraksi yang mengajukan padahal syaratnya minimal 2 fraksi. Jadi sebetulnya kalau kita bicara sengketa pemilu 2024 praktis tinggal Mahkamah Konstitusi saja. Kalau bicara angket sudah almarhum gitu Gone with the Wind. Judul film lagi Gone with the Wind. Agak lain sekarang Gone with. Jadi sebetulnya untuk gugatan dalam sengketa
pemilu itu hanya ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau di DPR dalam hak angket itu kelihatan sudah tidak mungkin dilakukan karena sebagai ketua DPR sendiri Puan juga tidak merespon usulan Ganjar Pranowo. Kita bisa melihat bahwa itu sebetulnya hanya usulan ataupun ide daripada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan itu bukan dari partai politik. Gone with the wind. Itu. Jadi sebetulnya ya kita tunggu adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan harusnya ya didasarkan kepada fakta, kepada argumentasi yang paling faktual menurut saya. Kemarin itu kan banyak masyarakat, saya awam ya masyarakat umum. Ya, MK memberikan kesempatan gitu. Lebar sekali ya. Bukan hanya tentang sengketa pemilu. Ya, walaupun memang tidak ada tuntutan masalah sengketa pemilu ya kan. Tapi ini diterima, ini usulan manggil menteri diterima, sempat ada usulan manggil Pak Jokowi segala macam. Itu aja menurut saya sih. Yang membuat lo kok lebar banget gitu. Iya. Ya balik lagi bahwa kalau saya melihat MK melihat proses ini sebagai sebuah ya inilah penyaluran untuk adanya ketidakpuasan. Jadi diberikan kesempatan. Tetapi MK harusnya kembali kepada rel peraturan yang ada dan kembali peraturan yang ada begitu yang ada di situ gitu loh. Ya kalau saya jadi hakim MK kan saya sudah kepala saya udah gatel banget gitu. Anda ini udah tahu bahwa ini sengketa hasil. Angkanya Anda Anda ajukan. Nggak mencukupi. Apa gitu loh. Kenapa Anda nggak mengajukan angka? Apakah memang Anda ini nggak mampu atau memang Anda ini nggak punya data sebetulnya, nggak punya dasar. Nggak punya dasar gitu ya. Maksa aja ini untuk mengajukan persoalan ini. Iya betul. Anda nggak punya data, jadi Anda majukan. Kalau saya yang jadi hakim Mahkamah Konstitusi ya mungkin hakim yang lain itu berbeda, tapi itu kalau tahu karena bagaimana hakim juga manusia ya kan. Benar. Itu kalau saya. Gitu. Jadi ya diskresinya menurut saya sudah diberikan. Nah, amicus curiae segala macam pun itu menurut saya justru sudah inisiatifnya diambil oleh MK sendiri dengan menghadirkan menteri-menteri itu. Menurut saya itu amicus curiae yang sesungguhnya. Iya, jadi duduk persoalan yang jadi salah satu argumen penting dalam gugatan-gugatan 01 dan 03 itu dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan saya merasa bahwa pendidikan publik yang luar biasa terjadi di situ. Kita jadi tahu bagaimana rumah tangga negara ini dikelola. Begitu Bu Sri Mulyani ngomongnya. Iya, wah, kelihatan banget di situ, jelas banget. Dan memang ya hebat lah Bu Sri Mulyani kan menampilkan dengan sangat jelas data-datanya, prosesnya, tahapannya gitu. Jadi sebetulnya negara itu ya seperti rumah tangga. Dia punya anggaran, dia punya perencanaan, dia punya keuangan. Dan ya Bu Sri Mulyani telah menunjukkan bahwa dia ibu rumah tangga yang mengerti tentang keuangan. Ya memang pada kenyataannya seperti itu yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Itu sungguh sangat telak sekali, membuat boleh dikata serangan telak untuk 01 dan 03, di mana Ibu Sri Mulyani sampai menyampaikan bahwa Pak Jokowi memberikan melunasi hutang yang sampai 7.000 triliun, dan sebetulnya kita tidak ada yang tahu kalau Ibu Sri Mulyani tidak menyampaikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Begitu bro. Dengan adanya Ibu Sri Mulyani menyampaikan hal itu, kita bisa mengetahui seluk-beluk keuangan dan boleh dikata berita-berita hoak dari pendukung 01 dan 03 yang mengatakan bahwa kita dibebani hutang per kepala sekian juta dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah suatu berita yang tidak benar. Itu hanya untuk membuat opini yang menjelekkan kepada pemerintah. Rumah tangga negara itu. Kalimat saya terakhir closing, makanya untuk yang jangan sok tahu gitu. Ya sebetulnya kehadiran Bu Sri Mulyani itu menurut saya telak sekali. Iya betul, telak sekali. Kalau itu dikontraskan dengan pernyataan-pernyataan dari 01 dan 03 termasuk misalnya mamang kita itu Mahathir Ismail itu di beberapa kesempatan ini 490 triliun untuk pemenangan 02. Begitu di breakdown, waduh. Kalau saya kan menjelaskan mengenai breakdown itu udah lama. Saya udah jelaskan dari lama. Tetapi kan menjadi lebih detail, menjadi lebih sistematis ketika yang berbicara adalah Bu Sri Mulyani. Dan sehari sebelumnya anggota DPR. Jadi Perlinsos itu ada 3 macam dana bantuan sosial, yaitu yang tadi ya, yang cash transfer dan seterusnya.
kemudian ya yang soal BBM itu subsidi namanya, lalu satu lagi itu jaminan sosial, pendidikan sama kesehatan gitu. Jadi dibagi 3 kategori. Jadi nomenklaturnya aja, turunannya itu udah menunjukkan perbedaan. Nah, sesuatu yang sangat mendetail, sangat teknis ini, ketika orang nggak tahu itu dianggap satu. Apalagi gitu ini kan pemilu kan coblos April ya kan? Iya. Itu kan averaging tuh. Iya, 1 tahun lah. Iya. Jadi nggak sebesar itu Ya, juga langsung wood ditaruh semua depan. Saya di MK juga ngomong begini. Sekarang 03 itu juga punya program perlindungan sosial. Namanya Kartu Sakti, saya bilang. Divisi misinya itu ada. Itu. Jadi ini bukan barang haram. Nah, ini yang saya penting dari Pak Hamdi Muluk dalam review literaturnya, dalam paparannya. Beliau tidak mengatakan bahwa ini ilegal atau haram dana perlinsos ini. Dia cuma mengatakan dalam dunia akademik di satu sisi diakui bahwa perlindungan sosial itu diperlukan untuk kelompok rentan dan memiliki dampak ekonomi. Ya betul apa yang disampaikan oleh M. Kodari, di mana Ibu Sri Mulyani telak benar-benar memberikan jawaban yang sangat jelas, di mana sebetulnya Ibu Sri Mulyani diharapkan oleh pihak 01 dan 03 untuk ya tidak menyampaikan hal itu, di mana yang menguntungkan pemerintah Presiden Jokowi. Diharapkan oleh para pendukung 01 dan 03 tentu Ibu Sri Mulyani, kemudian Ibu Mensos, Ibu Risma hari ini diharapkan memberikan keterangan yang merugikan kepada Joko Widodo, karena diharapkan Ibu Sri Mulyani, maksud saya Ibu Tri Risma hari ini dari PDIP diharuskan ataupun diharapkan untuk bisa mendukung 03 Ganjar Pranowo. Namun pada kenyataannya Ibu Sri Mulyani dan Menteri Sosial itu keterangannya di hadapan Mahkamah Konstitusi, di situ ada hadir tim 01 dan 03, malah memberikan suatu istilahnya itu adalah keterangan yang begitu sangat menguntungkan untuk Prabowo Gibran. Tentu serangan telak dari menteri-menteri itu membuat tim 01 dan 03 menjadi tidak berkutik, di mana sebetulnya yang menghadirkan 4 menteri itu adalah bukan dari 01 dan 03, tetapi itu adalah dari Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kesempatan kepada tim 01 dan 03 untuk memberikan pertanyaan kepada 4 menteri itu. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!